Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar sepanjang hayat ila yaumil kiamat. Mari kita berlanjut kepada bab yang keempat. Tadi 2 slide awal sudah disampaikan bahwasanya kita akan bersama-sama mempelajari bab zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kewajiban melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, tertuang dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka. Al-ayah shadaqallahul azim. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, kewajiban melaksanakan zakat itu di samping merupakan syariat, tetapi banyak manfaatnya, hikmah yang terkandung di balik zakat itu sendiri. Yang harus pertama kita menyadarkan diri kita ini bahwa harta kita merupakan karunia Allah, bukan semata-mata hasil kerja keras kita sendiri. Banyak orang yang bekerja, tapi toh belum tentu dia kaya. Banyak orang berusaha keras, tapi juga tidak sedikit yang belum berhasil ya. Kedua, kita harus ingat setelah diberikan harta oleh Allah, bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Siapa mereka? Nanti akan disebutkan. Kemudian, zakat itu hukumnya wajib. Tentunya ditunaikan karena merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Zakat ini yang paling pokok berfungsi mengurangi kesenjangan sosial. Jadi gap antara orang yang kaya dengan orang yang miskin tidak terlalu jauh. Apa dampaknya bila terjadi kesenjangan sosial yang terlalu timpang? Maka banyak seperti halnya kriminalitas, seperti halnya kerusuhan, dan lain sebagainya. Ini berdampak karena tidak seimbang dan stabilnya perekonomian masyarakat di sekitar kita. Bagian pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang merdeka. Berarti lawan katanya bukan budak ataupun hamba sahaya. Kisarannya sebesar 1 sok. Bila kita ikuti ukuran yang ada di negara kita, bisa 3,1 liter atau 2,5 kilogram, ataupun juga diuangkan. Misalnya beras 1 kilonya 12.000, maka kalau 2,5 kilo kurang lebih 30.000. Ada juga yang ngasih 35.000. Tidak apalah, karena memang zakat fitrah selayaknya kita memakai makanan pokok yang paling bagus, minimal yang dimakan kita sehari-hari. Dikeluarkan seharga besaran bahan makanan pokok. Kita di Indonesia pakainya beras, ya berarti zakatnya pakai beras, walaupun menurut mazhab lain boleh dinaket, boleh diuangkan seharga makanan pokok tersebut.
oleh setiap orang, setiap jiwa. Karena zakat fitrah ini juga disebut dengan zakatun nafas. Zakat fitrah mulai disyariatkan Allah kepada umat Islam, yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Jadi kalau kita mau berpikir kenapa orang yang sudah berpuasa juga wajib berzakat, ternyata tidak semua orang puasa itu puasanya sempurna. Terbukti apa? Terkadang berpuasa tapi perkataan dan perbuatannya masih tidak baik. Maka harus disucikan, disempurnakan dengan kita mengeluarkan zakat fitrah. Berkaitan dengan zakat fitrah maupun zakat mal ya, maka ada istilah muzaki. Muzaki adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, namanya muzaki. Syaratnya pertama jelas beragama Islam. Kalau non-muslim ya tidak wajib, karena mereka di luar taklif atau tuntutan syariat Islam. Kedua, wajib mengeluarkan zakat fitrah bila mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini, kasus seperti halnya bayi yang lahir ataupun orang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Ada bayi lahir di akhir bulan Ramadan sebelum waktu maghrib, berarti kan dia mengalami kehidupan masih di bulan Ramadan, maka bayi itu wajib dizakati fitrah. Ataupun ada orang yang meninggalnya masih masuk di bulan Ramadan, walaupun meninggalnya pas di akhir bulan Ramadan, tetapi kan tetap masih di bulan Ramadan, maka jenazah itu, orang yang meninggal tersebut, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Jadi Allah memberi rukhsah, kemudahan, meskipun zakat fitrah ini hukumnya wajib, tentunya bagi yang mampu ya, mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Bila mana mau mengeluarkan zakat fitrah adanya misalnya harusnya 2,5 kg, punya beras cuma 2 kilo saja, maka bolehlah kita berzakat semampu yang kita punya. Karena Allah sendiri memberikan keringanan ya. Artinya zakat fitrah ini tentu sebagai syarat mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya saat Idul Fitri. Tadi sudah dijelaskan tentang syarat zakat fitrah. Berikutnya adalah rukun zakat fitrah. Berarti praktek secara berurutan. Pertama, rukunnya adalah niat. Bisa diniatkan dengan lafaz nawaitu an ukhrija zakat al-fitri dan seterusnya ya. Adanya muzaki. Tadi muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. 3, adanya mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini ada 8 asnaf atau golongan. Yang keempat, adanya harta. Kemudian waktu zakat fitrah ini terbagi menjadi 3.
pertama waktu takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Maksudnya adalah boleh membayar zakat fitrah sejak awal sampai akhir bulan Ramadan. Artinya boleh tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan itu boleh. Tidak harus menunggu akhir bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan waktu takjil atau menyegerakan mengeluarkan zakat fitrah. Kedua, waktu wajib. Kapan kita wajib melaksanakan zakat fitrah? Yaitu sejak terbenamnya matahari atau masuk waktu sholat maghrib sebagai tanda akhir bulan Ramadan, itu hukumnya wajib ya. Sampai kapan batas wajibnya itu? Sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdol. Waktu afdol ini waktu yang lebih utama. Sejak selesai sholat subuh sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Batasannya ketika imam naik mimbar untuk melaksanakan khutbah. Berarti banyak kelonggaran untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagian yang kedua adalah zakat mal, yang artinya zakat harta. Ini wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta dengan cara diberikan kepada mustahik zakat. Syarat-syarat muzaki, orang yang berzakat, pertama muslim, 2 merdeka, 3 milkutam, harta itu milik sendiri sepenuhnya, 100%, tidak merupakan sebagian harta orang lain ataupun kalau uang berarti pinjaman pihak lain. Mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal mengeluarkan zakat. Jadi angka yang dijadikan batas mulai wajib melaksanakan zakat, wajib mengeluarkan zakat. Kemudian mencapai haul. Haul ini 1 tahun dimiliki atau 1 periode. Macam-macam daripada zakat mal. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Kedua, zakat pertanian. 3, zakat peternakan. 4, pertambangan. 5, perniagaan termasuk jual beli usaha. 6, rikas temuan. Dan yang ketujuh, hasil ijtihad para ulama adalah zakat profesi ataupun penghasilan. Untuk penghitungan zakat mal ini harus memenuhi 2 syarat yang disebut dengan mencapai nisab ya, dan sudah 1 tahun ataupun haul, 1 periode. Artinya bila sudah memenuhi 2 syarat nisab maupun haul, maka baru kita hitung sudah wajib zakat atau belum, lantas kita kalikan prosentasenya. Misalnya nominalnya kita sudah menemukan keuntungan 100 juta, barulah kita kalikan 100 juta itu kalikan kadar zakatnya 2,5% misalnya. Ini contoh dari zakat penghasilan. Zakat penghasilan nisabnya atau batas minimal wajib zakat adalah bila dihargai dengan uang sebesar 85 gram. Kita samakan, sekarang emas 1 gram harganya berapa? Taruhlah 1 gram harganya 850.000,
maka dikali 850.000 dikalikan 85 gram. Kemudian sudah satu periode perputaran, satu haul, 1 tahun ya. Zakat perdagangan nisabnya sama 85 gram emas. Kenapa di sini patokannya memakai emas? Karena tentunya setiap tahun emas itu harganya berubah, berbeda dengan nominal uang. Tahun ini uang 100.000 mungkin agak mahal, tapi ke depannya 5 tahun ke depan uang 100.000 bisa jadi seharga uang 50.000. Berbeda dengan emas. Emas semakin tahun berarti semakin mahal karena mengikuti perkembangan uang pada zamannya. Zakat emas dan perak nisab sama 85 gram, kalau perak 595 gram. Kemudian zakat pertanian. Zakat pertanian kita memakai bentuk beras ya. Artinya beras ini berarti makanan pokok yang siap dikonsumsi, bukan memakai gabah kering. Ini lebih praktisnya memakai beras. Zakat pertanian apabila diairi dengan air hujan ataupun mata air, zakatnya 10% dari penghasilan. Namun bila memakai irigasi atau airnya itu memakai biaya dengan mesin ataupun dengan genset dan sebagainya, maka besaran zakat pertanian ini hanya 5%. Zakat pertanian didominasi dengan ketergantungan air karena memang secara faktualnya bertani itu yang paling utama adalah air, bukan mengandalkan obat atau menghitung pupuk. Maka ada istilah sawah tak ada hujan ya. Ini menandakan bahwa pertanian itu mengandalkan sebenarnya adalah air. Termasuk ke dalam zakatul mal adalah zakat binatang ternak seperti kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan onta. Nisab zakat kambing dan domba mulai dari angka 40 ekor. Kalau kita punya kambing ataupun domba sudah 40 ekor, maka mulailah wajib mengeluarkan zakat, yaitu 1 ekor umur 2 tahun. Dan ini tinggal menambahkan saja. Bila kita bertambah, misal tahun depan bertambah 100 ekor, contohnya 201 ekor sampai 300, kan zakatnya 3 ekor. Ditambah lagi 100-nya ya, karena setiap bertambah 100. 301 ya, sampai 400, berapa kadar zakatnya? Berarti tambah 1 ekor. 4 ekor umur 2 tahun. Karena apa? 201 sampai 300 saja zakatnya 3 ekor. Berarti kalau 301 sampai 400 tambah 1 ekor lagi menjadi 4 ekor. Kemudian zakat sapi maupun kerbau nisabnya mulai dari angka 30. Bila sudah mempunyai 30 ekor sapi ataupun kerbau, maka zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Pertambahannya ini pakai patokan dari angka 80 sampai 89 saja kan zakatnya 3 ekor umur 1 tahun ya. Maka bila dimulai dari angka bertambah 30, kita tinggal nambahin aja nak. 80 ditambah 30 ekor. Berarti 110 ya. 80 ditambah 30 ekor
berarti jumlahnya kan 110 ekor sapi maupun kerbau. 110 sampai 119, maka zakatnya ditambah lagi 1 ekor. Kalau 80 sampai 89 zakatnya 3 ekor, umur 1 tahun, maka 110 sampai 119 ekor sapi ataupun kerbau menjadi 4 ekor zakat yang harus dikeluarkan. Untuk unta karena di Indonesia tidak dibudidayakan, maka tidak disebutkan nisab maupun zakatnya. Contoh menghitung zakat profesi. Ini merupakan jenis ijtihad ya nak ya. Dalam ilmu fikih kan selalu berkembang pemasukan income apa saja yang di situ sekiranya pantas mengeluarkan zakat maka harusnya disakatin ya. Tujuannya agar zakat kita tetap bersih dan suci. Contoh, Pak Ahmad memperoleh penghasilan ini sebagai guru setiap bulannya sebesar 7 juta rupiah. Pertanyaannya, berapakah zakat yang wajib dikeluarkan? Cara menghitung zakatnya ada 2. Kita memakai pilihan yang pertama bisa, yaitu disamakan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian nisabnya adalah sebesar 524 kg. Artinya harga beras saat ini misalnya 12.000, kita kalikan 524 sama dengan 6.288.000 rupiah. Maka yang harus kita ketahui, Pak Ahmad ini wajib zakat enggak? Jawaban pertama wajib ya, karena setelah dikalkulasi zakatnya Pak Ahmad ini kan menerima penghasilan 7 juta. Sudah mencapai nisab ini Pak Ahmad. Karena 7 juta itu sudah mencapai angka nisab 6.288.000, bahkan lebih ya karena ini 7 juta. Kedua, baru dikalikan prosentasenya. 7 juta dikali 2,5% ataupun 2,5% dari 7 juta adalah 175.000 rupiah. Bila kita memilih memakai zakat pertanian, yaumah hasodi, setiap menerima, setiap panen, setiap bulan ya, karena sebagai karyawan maupun pegawai, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 175.000 rupiah. Kedua, disamakan dengan zakat emas. Ini memakai 1 tahun ya. Nisabnya emas 85 gram. Maka kita uangkan. Misal harga emas tahun ini 1 gramnya 855.000 rupiah, kita kali 85 gram sama dengan 72.675.000. Maka Pak Ahmad juga harus mengkalkulasi penghasilan selama 1 tahun. 7 juta dikali 12 bulan ya, 1 tahun sama dengan 84 juta. Maka jawaban pertama juga sudah ya. Artinya Pak Ahmad sudah wajib zakat mengingat angka 84 juta sudah mencapai angka 72.675.000 rupiah. Bahkan lebih karena ini 84 juta. Besaran zakatnya dalam waktu 1 tahun 2,5% dikali 84 juta sama dengan 2.100.000. Jadi Pak Ahmad yang memperoleh penghasilan setiap bulannya 7 juta dikalikan 12 bulan, kemudian hasilnya dikalikan besaran prosentasenya 2,5% dari
84 juta. Zakatnya adalah 2.100.000 rupiah dalam 1 tahun. Contoh kedua, zakat perdagangan. Misalnya Bu Indah seorang pedagang. Awal usahanya bermodal sebesar 100 juta rupiah. Saat pandemi mungkin jualannya agak sepi, ngalamin kerugian 10 juta. Seiring perjalanan waktu, pada akhir tahun memperoleh keuntungan total 55 juta. Dan piutang ini adalah ya semacam uang yang dihutang oleh konsumen ya. Bisa berupa barang, bisa berupa uang yang dipinjam oleh konsumen. Sebesar 7 juta. Berapakah zakat yang wajib dikeluarkan dalam waktu 1 tahun? Rumus zakat perdagangan gampang. Modal ditambah keuntungan, ditambah piutang. Tadi ya, baik barang ataupun uang yang dipinjam oleh konsumen, dikurangi kerugiannya. Karena memang orang berjualan kan kadang sepi, kadang rame, tidak pasti ya, tidak menentu. Baru dikalikan 2,5%. Maka kita hitung saja. Tadi modal 100 juta, tambah keuntungan 55 juta, tambah piutang 7 juta. Dikurangi kerugian pada masa pandemi tadi 10 juta. Kita totalin dulu income semuanya 162 juta. Baru dikurangi 10 juta. Hasilnya 152 juta. Nisab perdagangan ini sama ya. Besarannya adalah 85 gram emas. Kalau di kurs atau diuangkan tahun ini 72 juta 675.000. Maka ada dua jawaban. Pertama, Bu Indah ini sudah wajib zakat. Alasannya kenapa? Karena hasil 152 juta ini sudah mencapai nisab, bahkan lebih. Kan 152 juta sudah mencapai angka 72 juta 675.000 rupiah, bahkan ini sudahlah lebih ya, sudah melampaui. Kedua, tinggal mengalihkan besaran zakatnya. Berarti 152 juta dikali 2,5% sama dengan 3.800.000 rupiah. Maka zakat perdagangan yang harus dikeluarkan oleh Bu Indah sebesar 3.800.000 rupiah. Terakhir adalah zakat itu kita berikan kepada siapa? Ini ada dalilnya. Surat At-Taubah ayat ke-60. Bahwa zakat fitrah maupun zakat mal harus diberikan kepada mustahik zakat. Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hambanya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana.
Kalau dihitung ada 8 asnaf, 8 golongan. Tapi yang harus kita tahu, zakat itu minimal dibagikan kepada 3 asnaf. Misal kita mau zakat, maka minimal ada 3 golongan itu. Taruhlah fakir, miskin, amil ya. Atau fakir, miskin, sabilillah. Minimal 3 golongan itu kita bagikan. Itu saja, semoga bermanfaat dan memberikan hikmah kepada kita untuk terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.